Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di MA Hasyim Asy'ari? Sehat semua ya. Baik, kita lanjutkan materi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 3. Silakan disiapkan LKS ya. Dan dibuka halaman 49 bagian B. Nah, ini tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum itu ada perkembangan-perkembangannya. Diusahakan kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya bisa mematuhi hukum-hukum yang ada, baik itu hukum dari pemerintah, hukum dari masyarakat, dan hukum agama ya. Ini hendaknya menjadi pertimbangan sehingga kita nantinya akan menjadi warga negara yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Nah, baik, kita pahami yang pertama hakikat pelanggaran hukum. Jadi orang yang melanggar hukum, ya, di sini ada penjelasan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain di dalam suatu masyarakat tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya agar dari waktu ke waktu manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi harapan semua manusia itu bisa melangsungkan hidupnya yang tertib, damai, aman, adil, dan makmur. Oleh karena itu dengan adanya hukum ini harapannya terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada macam-macam sanksi. Orang yang melakukan pelanggaran hukum itu akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan yang dilanggarnya. Di Indonesia ada 3 sanksi. Saya besarkan. Ada 3 sanksi yaitu hukuman mati ya, ada hukuman penjara, dan ada hukuman kurungan atau ya hampir sama ya, kurungan dengan penjara. Selain itu juga ada denda ya, denda. Nah, di Indonesia ada 3 sanksi hukum yang dikenal, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan hukuman administrasi, pelanggaran administrasi. Apa yang disebut hukum pidana? Ya, di hukum pidana itu adalah perkara-perkara yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kalau orang yang melakukan pelanggaran
yang itu bisa merugikan orang banyak, itu namanya perkara pidana atau hukum pidana. Nah, dijelaskan dalam pasal 10 KUHP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi hukuman dalam dua jenis, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatannya. Adapun hukuman-hukuman pokok yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bisa hukuman mati ya. Kasihan sebenarnya. Karena ini sudah diatur dalam pasal, orang yang dihukum mati pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba ya, sebagaimana disebutkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ya, obat-obat terlarang itu ya, narkoba. Terus kemudian ada hukuman penjara. Orang yang bisa terkena penjara ya, pidana penjara, dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara 1 hari hingga 20 tahun berturut-turut ya. Ini dijelaskan pada pasal 12 KUHP. Kemudian ada lagi hukuman kurungan ya, dikurung ya, seperti burung itu dikurung ya. Orang yang terkena hukuman kurungan dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, lamanya minimal 1 hari atau 1 tahun ya, atau dikenakan denda ya, membayar denda. Nah gitu anak-anak. Selain itu ada sanksi hukuman perdata. Apa itu hukum perdata ini? Nah saya besarkan hukum perdata. Perdata itu adalah antar perorangan ya. Ada juga yang menyebutkan hukum privat per orang, antar orang. Jadi tidak melibatkan banyak orang. Itu hukum perdata. Biasanya menyangkut perkara utang piutang, nah itu ya. Tentang perceraian, rumah tangga. Itu yang biasanya masuk pada hukum perdata. Itu anak-anak, silakan dibaca sendiri ya, bisa dibaca sendiri sampai halaman 53 ya. Silakan dibaca sampai halaman 53. Dan kemudian di halaman 54 itu ada uji kompetensi ya, uji kompetensi. Silakan dikerjakan ya, nanti kita koreksi, kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, selamat belajar. Semoga sukses, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.